Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Siti Latifah, biasa dipanggil Tifa. Dan kembali lagi di Galang Time. Sebelum aku lanjut ke video aku, pasti teman-teman yang menonton video aku hampir semua sudah memiliki yang namanya sosial media, baik itu dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu pasti sudah memiliki aplikasi tersebut di smartphone-nya. Karena aku tadi sudah men-searching bahwasannya 5,7 miliar pengguna sosial media yang ada di bumi sudah memiliki aplikasi tersebut. Beberapa platform tadi yang sudah aku sebutkan itu hanya beberapa aplikasi saja yang bisa digunakan. Namun sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bermanfaat untuk bisa digunakan. Namun aku akan memberikan pengertian dan garis besar tentang sosial media. Yang sudah kita ketahui bahwasannya sosial media merupakan tempat untuk mendapatkan informasi serta bisa menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi. Sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Jadi untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan berita dan lain sebagainya itu mereka dapatkan dari sosial media. Maka dari itu banyak sekali orang yang menyalahgunakan sosial media sebagai ujaran kebencian dan menyebarkan berita hoaks. Jadi di sini aku akan memberikan 3 tips bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak dan benar. Stay tune. Yang pertama yaitu memilih postingan yang akan diposting. Memilih postingan yang akan diposting merupakan garis besar yang harus kita ingat ketika menggunakan sosial media. Kita memang diperbolehkan dan dibebaskan untuk memposting apapun di sosial media. Namun tidak ada salahnya untuk melihat maksud dan tujuan kita untuk memposting tersebut. Apakah postingan kita mengujar ujaran kebencian ataupun postingan kita tidak mengandung sara. Maka dari itu bijaklah dalam memposting sesuatu. Yang kedua, jadikan sosial media sebagai tempat untuk mengupgrading diri dan memposting pencapaian serta prestasi kita. Karena menurut beberapa artikel yang aku baca, banyak sekali perusahaan di Indonesia, baik itu BUMN ataupun BUMS dan lain sebagainya, merekrut karyawannya mereka dan melakukan interview. Habis itu mereka akan mencek bagaimana cara karyawan mereka memposting sesuatu di sosial media dan apakah yang mereka posting di sosial media, apakah itu positif ataupun tidak. Maka dari itu, postinglah apapun yang kalian sukai di sosial media selagi itu masih positif, apalagi memposting pencapaian dan prestasi kita masing-masing. Dalam poin ketiga ini masih bersangkut paut dengan poin yang kedua. Tapi poin yang kedua adalah kita sebagai tempat inspirasi dan motivasi karena kita telah memposting beberapa prestasi dan pencapaian. Namun yang di poin ketiga, kalian juga bisa menggunakan sosial media kalian sebagai tempat inspirasi dan motivasi. Contohnya seperti apa? Ketika kalian ingin melakukan interview dan kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian bisa memfollow seseorang untuk melakukan dan mendapatkan beberapa tips dari interview tersebut. Ataupun kalian terbata-bata dalam public speaking, kalian juga bisa menggunakan sosial media sebagai tempat untuk belajar public speaking yang mungkin kalian masih terbata-bata atau lain sebagainya. Dalam beberapa poin tadi yang sudah aku sebutkan itu hanyalah segelintir manfaat dan cara yang bijak untuk menggunakan sosial media. Jadi teman-teman sekalian bisa gunakan beberapa tips aku untuk menggunakan sosial media secara bijak dan benar. Namun itu hanya beberapa segelintir saja. Kalian juga bisa menggunakan sosial media sebagai tempat untuk menyuarakan hobi kalian, untuk mendapatkan penghasilan yang lainnya. Jadi gunakanlah sosial media secara bijak karena yang pertama, jejak digital itu sangat bahaya dan juga apapun yang kita posting itu akan terekam semua.
Manfaatkanlah informasi serta cara berkomunikasi di era zaman saat ini dengan bijak. Dan segitu saja informasi yang bisa aku sampaikan. Maaf jika masih ada salah-salah kata. Dan see you next time. Bye.